lahir pada 9 Maret tahun 1975 di Wijchen, Belanda, dengan nama Rudolfus Antonius Mackay, atau yang biasa disebut Roy Mackay. Nama yang familiar buat pecinta bola era 90 sampai awal 2000. Dan hari ini kita akan menelusuri perjalanan karirnya dari Belanda hingga menjadi legenda di Jerman. Mackay terlebih dahulu menghabiskan masa juniornya di SC Wuzik, Diosa, dan Blauw-Wit Nijmegen sebelum memulai karier profesionalnya di Vitesse pada awal 1990. Di Vitesse, bakatnya mulai terlihat. Dalam 3 musim, ia mencetak lebih dari 25 gol di Eredivisie, cukup untuk membuat klub luar negeri meliriknya. Dan panggilan itu datang dari Spanyol. Dari Vitesse, ia pindah ke CD Tenerife, sebuah klub kepulauan yang jauh dari sorotan raksasa La Liga. La Liga akhir 1990 adalah liga teknis, cepat, dan penuh variasi taktik. Bagi striker Belanda yang terbiasa dengan pola permainan Eredivisie, transisi ini tidak sederhana. Mackay tidak langsung meledak. Ia harus belajar. Musim pertamanya berjalan naik turun. Namun, di balik statistik yang belum spektakuler, ada perkembangan penting. Insting posisionalnya makin matang. Musim keduanya lebih stabil. Gol-golnya memang belum menggetarkan Eropa, tetapi cukup untuk menarik perhatian klub yang lebih besar. Bagi Roy Mackay, Tenerife adalah laboratorium yang membentuknya menjadi predator sejati di kotak penalti. Penampilannya yang semakin matang membuat Deportivo memboyongnya pada 1999. Musim debutnya langsung mencetak 2 digit gol dan membantu Deportivo tetap kompetitif di papan atas La Liga. Di tim yang saat itu dihuni pemain-pemain seperti Valerón dan Fran, Mackay menjadi ujung tombak yang efisien. Ia tidak banyak membuang peluang. Musim 2002-2003 adalah ledakan besar. Roy Mackay mencetak 29 gol di La Liga. Ia mengungguli nama-nama besar seperti Raul dan Ronaldo. Ia memenangkan trofi Pichichi sebagai top skor Liga dan meraih sepatu emas Eropa. Penghargaan bagi pencetak gol terbanyak di liga-liga top Eropa. Ia membantu klub meraih trofi domestik dan menjadi bagian dari era emas Deportivo di awal 2000. Jika Tenerife adalah tempat ia belajar, maka Deportivo adalah tempat ia membuktikan. Tahun 2003, setelah meraih sepatu emas Eropa bersama Deportivo La Coruna, Roy Mackay direkrut oleh raksasa Jerman, FC Bayern Munich. Tidak ada fase adaptasi panjang, tidak ada alasan cuaca atau gaya bermain. Ia langsung menjadi ujung tombak utama Bayern, mencetak lebih dari 20 gol di Bundesliga. Salah satu momen paling ikonik dalam kariernya terjadi pada 2007. Di Liga Champions melawan Real Madrid, Mackay mencetak gol hanya dalam 10 detik. Salah satu gol tercepat dalam sejarah kompetisi saat itu. Selama 4 musim di Bayern, dari 2003 sampai 2007, Mackay mencetak lebih dari 100 gol. Di semua kompetisi, ia membantu Bayern meraih beberapa gelar Bundesliga dan DFB Pokal. Jika di Spanyol, ia sering menjadi pusat serangan dalam skema yang lebih sabar. Di Jerman, ia menjadi eksekutor dalam sistem yang lebih langsung. Seiring perubahan generasi dan kedatangan pemain baru, peran Mackay mulai berkurang. Menjelang 2007, ia memutuskan kembali ke Belanda dan bergabung dengan Feyenoord. Bagi banyak pemain, pulang di usia 32 tahun sering diartikan sebagai fase turun level. Pertanyaannya, apakah Mackay datang hanya untuk menghabiskan sisa karier? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Di musim 2007 sampai 2008, Mackay langsung menunjukkan bahwa insting golnya belum pudar. Ia mencetak 2 digit gol di Eredivisie dan membantu Feyenoord bersaing di papan atas. Puncaknya datang saat Feyenoord menjuarai KNVB Cup 2008. Trofi itu menjadi salah satu momen emosional dalam fase akhir kariernya.
Berbeda dengan masa di Deportivo atau Bayern, di Feyenoord peran Makai lebih kompleks. Ia menjadi panutan bagi pemain muda dan referensi taktik bagi pelatih. Cedera dan inkonsistensi tim membuat performa Feyenoord naik turun. Makai tetap mencetak gol, tetapi tidak lagi dalam ritme luar biasa seperti di Spanyol atau Jerman. Pada 2010, Roy Makai resmi pensiun. Jika Deportivo adalah panggung pembuktian, jika Bayern adalah puncak dominasi, maka Feyenoord adalah penutup yang bermartabat. Tempat seorang mesin gol kembali menjadi manusia biasa yang tetap tahu cara menemukan jaring gawang.